Li saudari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pagi ini tepatnya kajian MR Box kita diberikan seluas-luasnya kesempatan untuk bersama-sama ya belajar kembali terkait dengan ilmu magnet rezeki dan ilmu-ilmu kehidupan yang sama-sama kita pelajari, kita sajikan, kemudian kita dalami, kita hayati, dan kita praktekkan. Kalau kita hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, rasanya seluruh air dikumpulkan di dalam lautan, kemudian dikumpulkan di satu lautan luas, kayaknya tidak akan pernah cukup menjadi tinta untuk menuliskan ya nikmat yang Allah beri kepada kita. Dan seandainya saja ranting-ranting dikumpulkan untuk menjadi penanya, rasanya juga tidak akan pernah bisa cukup untuk menuliskan rasa syukur, rasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu, pagi ini rasa syukur kita senantiasa kita hadirkan. Kesyukuran-kesyukuran mulai dari ujung rambut ya, sampai ke tombenya, sampai ujung kaki, sampai rerombehennya gitu ya. Rorombehan tahu nggak Ustaz Solicen? Rorombehan mah bahasa Sunda ya. Yang tahu coba diketik apa itu rorombehan di ujung kaki. Kasihan orang Lampung nih nggak tahu ya. Jadi itu disyukuri ya. Bentuk kesyukuran kita kepada Allah dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang tidak mungkin bisa kita hitung satu persatu atas nikmat yang Allah beri. Makanya selalu kita dekatkan hati kita. Oh kayak kutu air Umi katanya. Ya, ya seperti itu ya. Kayak kutu air gitu Ustaz Solicen ya. Insya Allah ini adalah bentuk kesyukuran kita. Sebelum kita berikhtiar ya bertebaran di muka bumi baik itu mencari rezeki atau menebarkan rezeki berupa ilmu kepada siapapun yang kita akan sampaikan kita berikan ya tentu kita syukuri dulu dengan apa mendekatkan diri perjalanan kita menuju keriduan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita berharap turunnya rahmat dari Allah ya. Alhamdulillah tadi subuh kita sama-sama bisa ke masjid khususnya yang bapak-bapak ya dan ibu-ibu juga kalau yang dekat dengan masjid usahakan bisa berjalan kaki karena kita mencari pahala dari setiap langkah untuk beribadah kepada Allah, insya Allah dicatat sebagai timbangan amal soleh. Nah, saat kita masuk ke dalam masjid pun kita berdoanya apa? Ya, tentu minta rahmat dari Allah. Ya, insya Allah itu turunnya rahmat kepada kita karena kita mensyukuri nikmat yang Allah beri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah terkirim kepada para keluarga, sahabat, dan tentunya kepada kita yang berharap jika tidak ada lagi dunia yang bisa menyelamatkan kita, harta yang tidak menyelamatkan kita, dan tentunya syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat kita di akhirat nanti. Amin. Sehingga kita bisa berkumpul sejajar bersama dengan orang-orang solih dan tentunya berharap bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah. Amin ya Robbal Alamin. Bapak dan Ibu, Alhamdulillah Bunda Ucu ya berterima Bunda tuh kena ini kena skor aku kalau bilang Bunda katanya. Ya, kebiasaan lama yang tentunya ada sebuah perubahan ya, tidak mudah tapi harus diusahakan ya. Insya Allah ya Umi gitu ya, Umi Ucu hari ini ingin sekali berbagi bagaimana nikmatnya pergi haji ya, perjalanan jauh tapi mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang sangat luar biasa yang menjadi pelajaran sangat apa ya berharga, bernilai karena banyak cerita yang sangat berbeda-beda tergantung daripada amalan-amalan kita sebelum kita pergi ke haji. Masya Allah, semua orang berkumpul ya saat pelaksanaan ibadah haji. Allah menunjukkan siapa kita dan bagaimana kita. Ada yang mungkin pergi karena punya uang, kemudian seperti pelesiran.
tapi ada yang memang berjalan dengan kesungguhan, Masya Allah. Ya, itu dilihat ada sebuah getaran. Ya, seperti Umi Ucu ini juga merasakan bagaimana saat itu bersungguh-sungguh ingin sekali mengikuti kegiatan. Ya, kita kilas balik. Umi Ucu ini ikut kegiatan Getaran Arafah bersama gurunda kita Ustadz Nasrullah dan salah satu eh, pemateri berikutnya. Masya Allah, Bapak dan Ibu, kita doakan ya guru kita Ustadz Nasrullah bersama keluarga Allah jaga dengan penjagaan sebaik-baiknya karena banyak menghantarkan kesadaran kepada kita semua. Ya, kesadaran atas eh, apa yang harus kita lakukan ya dengan cahaya-cahaya ilmu yang diberikan mengingatkan kepada kita untuk selalu dekat kepada Allah dan didampingi oleh Al-Quran. Ya, jadi saat itu ya kita kilas balik lagi. Umi menghadiri acara Getaran Arafah. Meskipun acaranya Zoom, ya, webinar. Karena apa? Karena saat itu COVID. Nah, kemarin waktu ibadah haji, Umi Ucu ibadah haji, Ustadz juga menyelenggarakan setiap tahun kegiatan Getaran Arafah. Ya, kalau yang bersungguh-sungguh pasti akan segera mendaftar meskipun harus offline. Hadir ke tempat di mana gurunda kita menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ya, atau yang betul-betul tidak bisa hadir tapi bersungguh-sungguh, maka dia akan duduk mendengarkan dengan keseriusan yaitu kegiatan lewat online. Nah, ternyata hidayah itu Allah turunkan kepada Umi saat Umi Ucu mendengarkan kajian terkait dengan getaran Arafah. Tiba-tiba saja ada getaran degupan jantung, ya kemudian Umi di situ bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, ya ingin sekali sambil menangis, sambil meminta, ya jadi meminta itu sungguh-sungguh. Ya Allah, hamba ingin ya Allah pergi ke haji. Ya, sudah setua ini ya Allah meskipun sudah bolak-balik umroh tapi rasanya belum lengkap rukun Islam ini kalau saya belum ke haji ya Allah. Nah, alhamdulillah Allah titipkan rezeki saat itu berupa kendaraan mobil ada 2 mobil ya yang COVID itu kan tidak bisa operasional, tidak bisa jalan kemana-mana ya sebagai onggokan kayak kalau saya bilangnya kayak kaleng kerupuk gitu ya karena mobil itu mobilnya mobil EVV yang satu lagi Luxio ya jadi 2 kendaraan itu tidak ada manfaatnya saat COVID. Ya Allah ternyata nggak ada nilainya sama sekali. Saya akan jual ya Allah. Engkau yang akan menghadirkan pembelinya. Nah, ternyata Masya Allah, ayah bunda, kakak adik, ibu-ibu, teman-teman sahabat kajian MR Box yang Allah cintai. Masya Allah, besoknya itu betul-betul ada yang datang untuk membeli kendaraan. Bahkan Umi sedang Zoom pagi-pagi, karena saat itu kan kegiatan semuanya lewat Zoom. Umi Ucu sedang Zoom. Ya Allah, itu langsung sambil tanda tangan apa orang yang mau beli pun itu sambil Zoom, sambil nengok gini. Saya tanda tangan ya gitu. Udah berapa harganya sekian. Oh iya iya iya, udah pokoknya nggak mikir lagi. Iya iya iya. Karena apa? Niatnya tadi ingin mendaftarkan haji. Setelah itu, alhamdulillah, gurunda kita Ustadz Nasrullah karena guru kita semuanya yang sebagai wasilah kepada Umi Ucu untuk merasakan getaran Arafah saat itu di tahun 2021 ya. Ya, kemudian langsung daftar karena ada sebuah kerjasama dengan Mihrab Kolbi, ya sebuah travel di mana dulu gurunda kita sebagai pembimbing di sana. Masya Allah, sahabat-sahabat semua, sampai gurunda bilang, siapa nih yang mau daftar pertama? Saya langsung angkat tangan, acung tangan, ya bersama Ayah Hafid waktu itu langsung. Terus udah gitu kata Ustadz apa? Ustadz bilang gini, ya tuh kan nih sini kata Ibu Heni. Nobar getaran Arafat tidak berhenti menangis. Wah, ini udah ciri-ciri tanda-tanda sebentar lagi akan dimudahkan ya dengan cara Allah. Ya Allah, itu langsung Ustadz bilang begini, saya masih ingat. Emang ada duitnya? Katanya gitu ya.
Bunda Ucu dulu masih Bunda Ucu ya. Bunda Ucu emang ada duitnya mau daftar pertama gitu sampai maju ya tanda tangan sebagai pendaftar pertama waktu itu pas Manat Rezeki membuka layanan haji ya dengan Mihrab Kolbi. Masya Allah saya bilang, Mbak, saya bawa uangnya waktu itu betul-betul ya saya langsung daftar, langsung bayar dan langsung dapat porsi haji Bapak dan Ibu dari dua kendaraan yang saya jual. Nah, Masya Allah, itu hajinya haji plus. Yang saat itu saya nggak hitung-hitung berapa itu dolarnya. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya daftar. Gitu kan kalau dolar ngikutin itu ya harga dolar saat kita akan berangkat gitu. Saya nggak pikir-pikir. Ya Masya Allah. Nah ternyata Bapak dan Ibu saat kita punya niat kuat ya Masya Allah. Di tahun 2028 yang seharusnya porsi haji, ternyata Allah dengan caranya mengundang kami menjadi tahun 2026 untuk pergi haji. Masya Allah, 2 tahun percepatan coba Bapak dan Ibu. Saya pun terhenyak waktu dapat kabar dan itu 3 hari harus dilunasi. Masya Allah ya. Dan di situ karena kita punya ilmunya sekali lagi Bapak dan Ibu. Ada ilmu di mana saya saat itu bingung. Karena Ayah Hafidz sudah dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun 2025 ya. Tiba-tiba 2026 saya diundang untuk pergi ke Baitullah Haji. Saya langsung bilang apa? Ayah, kenapa ayah pergi? Ini udah ada panggilan haji ayah, gitu ya. Tapi langsung saya diingatkan lagi ya oleh Allah kayak dijewer gitu ya. Kamu kok manggil-manggil suami bukan manggil aku gitu. Ya akhirnya Umi Ucu gelar sajadah ya kemudian Umi langsung buka Al-Quran ya kemudian biasa seperti yang dilakukan oleh jamaah Magnet Rezeki yaitu Garpu Tala. Nah, di Garpu Tala itu alhamdulillah Allah yang akan mencukupkan rezeki. Nah, dari situ saya langsung ke bagian manajemen Mihrab Kolbi, saya bilang, "Iya, saya ambil porsi haji tahun 2026 tanpa ragu." Nah, alhamdulillah nih, selanjutnya wasilah ya, wasilah menabung dinar khairul rozikin sekali lagi ya Umi waktu beli dinar 10 dinar itu 90 juta saat ada porsi haji yang harus dilunasi segera Umi keluarkan 10 dinarnya Masya Allah harganya diterima berapa? 135 juta. Jadi lunas sudah ya Alhamdulillah dan akhirnya berangkat di tahun 2026. Dan kabar gembiranya nih sahabat-sahabat kajian MR Box, ternyata yang tadinya Mihrab Kolbi hanya berbentuk kerjasama dengan Magnet Rezeki, sekarang ya pertama memberangkatkan itu adalah rombongan kami di tahun 2026 ini dari Magnet Rezeki. Jadi diinformasikan ya bahwa ya, Mihrab Kolbi sekarang sahamnya sudah dibeli oleh Magnet Rezeki. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi mencari kemana-mana ya untuk bertanya tentang haji atau umroh ya karena legalitasnya sudah jelas ada nomornya, nomor izin hajinya resmi karena Mihrab Kolbi memang sudah lama ya untuk memberangkatkan haji dan umroh. Dan saat ini dibarengi dengan ilmu Magnet Rezeki akan semakin dahsyat. Insya Allah ya. Nah jadi itu sebagai kilas balik. Sekarang teman-teman semua, tahun kemarin, tahun-tahun ini maksudnya pas haji kemarin, itu ada jamaah yang berangkat 1,7 juta yang berangkat haji. Ya, kalau manusia yang ada di bumi Allah ini sekian sekian miliar gitu ya. Kalau kita bagi ke jumlah manusia 0,00 sekian gitu ya di ada 1,7 juta ini berarti kita kalau ingin pergi haji tidak sungguh-sungguh entah kapan mungkin bisa jadi 1.000 tahun yang akan datang mungkin kebagian apa enggak butuh berapa tahun untuk pergi berhaji ya dari jumlah banyaknya orang yang ada di muka bumi ini
kita mungkin tidak akan kebagian kalau kita tidak sungguh-sungguh. Sekali lagi, kalau kita tidak sungguh-sungguh. Tapi insya Allah, kalau yang sungguh-sungguh pasti akan kebagian. Coba sekarang ya, eh, amin, amin, insya Allah ya. Tahun depan kebagian Bapak dan Ibu secara ajaib ya. Sekarang coba kembali kilas balik ya. Bapak dan Ibu, kalau kita ya dulu sama saya juga Umi Ucu ya. Dulu saat punya uang, apa rencananya? Nih sekarang Ibu Bapak yang hadir pada saat ini, termasuk Ustadz Solicen, ya termasuk saya ya. Dulu bukan sekarang, dulu ya. Saat kita kerja, saat kita punya uang, saat kita ikhtiar, rencana pertama yang kita tuliskan apa? Coba tulis, ayo. Apa? Beli apa? Beli rumah. Betul ya? Beli apa lagi? Dulu saya sama Ayah Hafid itu ya beliau kan seorang ustadz ya yang sangat tawadu. Apa tawadu? Tara mau duit gitu ya. Tapi duitnya datang sendiri bawa ilmu gitu ya, terus duitnya datang gitu ya, bawanya bukan duit tapi bawanya ATM gitu ya. Nah dulu tuh pakai motor apa nih, motor Vespa ya, motor Vespa gitu ya. Kemudian apa, saya yang pertama pengen itu apa, bukanlah bukan haji umroh, ayo dulu dulu, ayo Bunda Vera dari Pekanbaru, ayo. Dulu itu pas kita kerja pengennya apa? Ya saya langsung apa? Ya betul, pengen punya mobil. Jadi doanya apa? Ya Allah saya ikhlas ya Allah pakai dibonceng pakai motor gitu ya sama suami. Ya Allah izinkan saya punya mobil. Enggak izinkan saya pergi haji. Enggak. Bapak dan Ibu. Ya pertama pengen beli mobil. Ya Allah kasih itu mobil. Bahkan sampai dua dan berganti-ganti begitu ya. Kemudian ya Allah pengen punya rumah. Allah izinkan punya rumah dua ya gitu. Dan itu semuanya ada. Terus izinkan lagi ya Allah pengen punya anak ya, sekolahnya di pesantren, diantar tiap hari apa dengan iringan doa gitu ya. Alhamdulillah semua anak Umi pesantren di Garut ya. Pesantrennya di Garut padahal di sini ada pesantren tapi sengaja untuk melatih kemandirian. Itu. Jadi beli mobil dulu, beli tanah, tadi betul ya. Kemudian beli isi rumah. Jadi apa? Ya, urutan berikutnya bukan pergi ke haji gitu. Nah, atau apalagi yang kita inginkan pasti urusan-urusan duniawi. Betul ya, teman-teman semua. Akui itu kilas baliknya saya. Ya, itu kilas baliknya saya. Ya, pengen punya uang banyak. Betul, setelah punya uang banyak pengen punya kendaraan mewah gitu ya. Masya Allah, serius ini Bapak dan Ibu. Coba kalau kita ya memprioritaskan hal-hal duniawi di awal, itu kapan kita bisa pergi haji? Ya, karena haji itu urutan yang kesekian, ya. Kita tidak pernah membayangkan untuk pergi ke haji. Maka itu tidak mudah ya untuk bisa membayangkan pergi haji. Ya, coba bayangkan sekarang kalau niat ya, kalau niat haji itu kuat, insya Allah ya kita akan menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Itu udah janjinya Allah. Ternyata luar biasa. Kalau niat kita tidak kuat, izin ayah bunda, ibu dan bapak, Masya Allah ya, itu tidak mudah ternyata bisa tercapai sesuai dengan harapan kita. Nah ternyata ya Alhamdulillah Allah kasih Umi Ucu umur panjang dan punya niat besar, niat kuat saat itu ya Allah, aku pengen haji ya Allah, aku punya kendaraan ya Allah. Nah ternyata harus menunggu 7 tahun itu Allah percepat ya daftar dan tahun 2022 itu sudah punya porsi haji, 2026 itu diberangkatkan ya. Orang juga aneh, kok bisa sih Bunda Ucu pada pulangnya Bunda Ucu ya, masih Bunda Ucu Umi pulang haji
kok sehat-sehat katanya gitu ya, seger nggak, biasanya kalau orang pergi haji itu batuk gitu ya. Nah itu tidak selalu ya, kan ada sebuah ikhtiar, ikhtiar ya, saya alhamdulillah dikasih nasihat ilmu ya, disuruh untuk suntik batuk gitu ya oleh Mas Nug dan Mbak Kiki waktu kita acara NCC di Jogja. Nah, alhamdulillah katanya suntik Mi, katanya suntik batuk karena dari sekian banyak manusia di sana, kemudian kita berdekatan, insya Allah itu adalah salah satu ikhtiar. Alhamdulillah ternyata, Masya Allah ada teman-teman yang batuknya nggak berhenti-berhenti ya. Nah sampai pulang karena mungkin alergi gitu. Nah Umi juga biasanya gitu kalau kedinginan, karena kita kan di sana AC terus ya. Masya Allah sampai di eh, sampai terakhir ya pelaksanaan ibadah haji, dan sampai akhirnya sampai ke rumah sampai saat ini bisa memberi materi. Nah, alhamdulillah ya dikasih kesehatan gitu. Nah, Umi bahagia sekali ya saat kita bersungguh-sungguh ya. Ini sedang memprovokasi teman-teman semuanya ya, harus bersungguh-sungguh punya niat khusus. Ya Allah, setiap pergi ke masjid langsung ya teman-teman ngomong aja, ucapkan aja secara pelan-pelan, gak usah keras-keras ya, gak usah labbaik Allahumma labbaik, nanti orang kaget, ih mau kemana itu gitu ya. Secara di eh, bersuara tapi terdengar oleh telinga kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu didawamkan terus-terusan oleh kita. Ya, untuk apa? Untuk menghadirkan kepikiran bawah sadar dan sekaligus LOP. Apa itu LOP teman-teman? Law of projection kita. Bahwa kita ingin banget menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah. Alhamdulillah teman-teman sharing. Perjalanan jauh yang mendekatkan kita kepada Allah dirasakan di sana. Ya, saat Umi punya niat untuk bisa haji, Allah perjalankan Umi perjalanan jauh sebelumnya ke Eropa. Bisa bersujud, bisa sholat di belahan dunia lain. Ya, kemudian bisa pergi ke sana kemari. Karena apa? Yang diprioritaskan utama kita pergi haji. Maka yang lainnya itu Allah berangkatkan dengan cara Allah, teman-teman semuanya. Masya Allah. Ya, nah bayangkan teman-teman, ya kita menjadi tamu Allah itu tamu VIP coba. VIP teman-teman. Ya, bayangkan kalau kita punya niat, tidak jadi besar ukuran dunia. Ya, kalau kita bayangkan sekarang, Umi berangkat kemarin itu 300 juta. Ya, kayaknya besar banget ya 300 juta. Aku kan ibu guru, dari mana? Ternyata Allah yang cukupkan. Kalau pakai logika ngobrol sama ada itu teman dari mana rezeki juga, Ibu Anita. Dia pun bilang begitu sama Mi. Dipikir-pikir bingung ya. Saya single parent. Saya nggak kerja gitu ya. Anak saya juga di pondok PKR gitu. Tapi kok saya bisa ya jadi tamunya Allah VIP? Bayangkan coba teman-teman betapa kita menangis tiada henti ya menjadi tamu Allah dengan tamunya VIP dipilih oleh Allah. Nah, karena apa? Karena niat tadi. Allah yang akan mencukupkan rezeki kita. Masya Allah. Kalau saja saya diundang oleh Ustaz Solicen sebagai orang yang dimuliakan, ya. Bunda Umi Ucu diundang menjadi tamu VIP ya nanti di Lampung. Itu rasanya saya akan memilih baju yang paling bagus. Kemudian saya akan memaksimalkan kehadiran saya. Saya akan bahagia duduk paling depan. Nah, itu rasanya gimana? Rasanya pasti senang. Kemudian naik lagi kita diundang oleh wali kota. Undangannya VIP. Rasanya wah bahagia luar biasa. Ditaruh di jajaran pertama. Nah, ini diundang oleh Allah, undangan VIP teman-teman. Nah, saya doakan teman-teman juga bisa tertular energi berbagi rezeki ini bukan karena ria, tergantung kepada niat kita. Ya, Umi ingin menyampaikan ini perjalanan jauh, tapi mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin sekali dibagikan dan berbagi kepada teman-teman energi yang luar biasa ini. Ya,
Kenapa? Supaya terprovokasi. Nggak lagi Umi ngajak, ayo kita ke Turki seumpamanya, ayo kita ke Jerman, ayo kita ke Amerika. Enggak lagi, ayo kita haji. Mulai dari sekarang, biarkan Allah yang mencukupkan. Ya, kemudian bertemu dengan teman Umi, satu perjalanan, satu rombongan dari Mihrab Kolbi Magnet Rezeki. Namanya Pak Haji Bayu. Ya, Pak Haji ini salah satu orang yang langsung job, ya itu secara job kerjanya itu langsung di bawah menteri. Ya, nah dia bilang, ya Umi, beda banget. Saya udah secara dinas udah keliling dunia, sudah ke Amerika, udah ke Jerman, udah ke Belanda, udah ke Eropa, pokoknya udah keliling dunia. Tapi amat berbeda saat perjalanan jauh, ya meskipun ya Allah ada kisah cerita kamar mandi yang harus ngantri, padahal VIP. Ya, di situ Allah hinakan kita sehina-hinanya di hadapan manusia, tapi mensyukuri kedekatan kita dengan Allah. Allah latih saat kita di Mina itu antri kamar mandi sampai 1 jam Bapak dan Ibu. Padahal kita PIV. Bayangkan bagaimana pahalanya orang-orang yang pergi reguler. Saya menangis saat antri di kamar mandi membayangkan mereka. Mana ada Allah perlihatkan sifat-sifat karakter-karakter orang-orang yang sedang antri. Saya ditanyain satu-satu oleh salah satu ibu. Hei ibu itu, gitu ya dia udah nanya yang depan, ya saya udah barisan kelima tuh ya antrian. Dan kalau kita duduk ya udah digeser, apalagi kalau kita nunggu. Kalau kata santri, wah Umi kita mah udah biasa Mi, katanya nunggu kamar mandi antrian 1 jam. Iya kalian enak, antrinya di kamar nunggu gitu ya. Nah kalau Umi mah berdesakan di bawah terik matahari yang 45 derajat Celcius panasnya, itu mau cuman pipis doang, mau buang hajat doang. Coba bayangkan gitu. Ya, antrinya luar biasa. Nah, nyampelah ibu-ibu tuh nanya sama Umi. Hei ibu, ibu mau mau pipis apa mau BAB apa mau mandi? Sambil gitu ya dia kayaknya sifat leadernya tuh muncul gitu ya. Terus Umi bilang, maaf Bu, saya tidak mau memberi harapan palsu. Nah gitu. Terus dia bilang, maksudnya apa ya harapan palsu? Iya, saya udah antri. Nanti saya sekarang bilang mau pipis. Tapi ternyata pas ke dalam antrian saya sudah dapet, tiba-tiba saya pengen buang hajat besar. Ya udah saya buang hajat besar aja rugi. Saya udah 1 jam kalau saya tahan balik lagi antri lagi gitu ya. Terus dia langsung, oh gitu maksudnya. Iyalah saya bilang gitu. Tapi nggak mandi kan gitu ya. Ya enggak kalau orang, tapi ada Bu. Pak, yang mandi ada juga. Dia bilang gini, bodoh amat. Udah antri lama, saya gerah, saya mandi aja gitu. Padahal itu kamar mandi kecil banget. Kadang-kadang kita berhayal ya Bapak dan Ibu, kenapa sih ya negara Saudi Arabia ini rajanya tidak membuat kamar mandi yang cukup gitu untuk jamaah-jamaah haji, baik yang VIP ataupun yang reguler. Karena ini ibadah, ibadah yang harus fokus baik fisik, spiritual dan mental. Ya pengennya sih gitu gitu ya. Tapi ternyata disitulah letaknya Allah melatih kesabaran kita, keikhlasan kita. Kita jangan sampai apa berdebat gitu. Ya, nah jadi teman-teman semua ya insya Allah ini memang benar-benar memprovokasi teman-teman semua untuk langsung mendaftar menjadi antrian haji. Ya, kalau memang teman-teman ingin merasakan getarannya seperti Umi Ucu ya dengan ilmu magnet rezeki, silakan ke Mihrab Kolbi. Ya, kalau Mihrab Kolbi magnet rezeki. Kalau memang teman-teman ada yang lain juga silahkan. Ya, yang pasti kita minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin ya pergi haji dengan caramu. Nah, ya untuk itu teman-teman ya, mari ya kita sekarang akan tadaburi ya Quran surat Al-Hajj ya. Karena apa? Agar niat kita ini semakin kuat, insya Allah bisa pergi berhaji. Yuk kita buka, saya ada share dulu. Udah bisa ya Ustadz Solicen ya?
Saya coba share. Oke, sebentar. Ininya apa? PowerPoint-nya saya share dulu ya. Sudah ada Ustaz Solicen? Sudah ya? Oke. Bentar kita slide. Kok ke situ sih? Bentar. Ini bekas Zoom. Nah, ini. Oh, ini anak saya yang masih yang tanggal 4. Oke, udah ada ya Ustaz ya? Ya, ya. Jadi saya akan coba perjalanan jauh ini membawa hati lebih dekat kepada Allah. Kita coba tadaburi Quran surat Al-Hajj ya. Nah, teman-teman semua ya. Di sini ternyata Masya Allah ya teman-teman ya. Allah itu mulai dari ayat 1 ya sampai dengan ayat 2. Ini ayat sebentar. Ini kemana? Ini tadi dulu ya teman-teman. Perubahan membawa kita melangkah maju. Bersama OCBC. Sebentar. Tidak tepat ini. Bentar, saya share lagi. Hmm. Ya, teman-teman, surat Al-Hajj ini memang ya surat yang berkaitan dengan bagaimana ya kita ini punya niat ya. Surat Al-Hajj ini adalah surat yang sifatnya bukan eh, apa ya keharusan gitu ya, tapi sifatnya nasihat kepada kita semua. Di sini di ayat 1 yang bunyinya ya ayuhan nasuttaqu rabbakum. Jadi jelas wahai manusia. Ya, jadi di sini ya ayuhan nas. Ayat ini diturunkannya di Makkah. Kalau ayat-ayat yang diturunkan di Makkah, Makkiyah, itu pakai nas ya ayuhan nas. Jadi sifatnya kepada semua manusia. Sedangkan ayat yang diturunkan di Madinah, ya ayuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman, itu kebanyakan di Madinah. Nah, ini ya surat Makkiyah ini yang diturunkan di Mekah ini, nas berarti kita manusia apa bukan? Kita pasti manusia, mengakui. Nah, persoalannya manusia yang bertakwa kepada Rob atau manusia yang hanya membaca ayat-ayatnya Allah. Ya, kita ingin dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang beriman. Ya, meyakini bahwa di dalam surat Al-Hajj ini ya kita tadaburi bahwa kita dipanggil sejak zamannya Nabi Ibrahim. Ya, di dalam surat Al-Hajj ada 1 sampai ayat terakhir ini itu seputar tentang ibadah haji, mulai dari kisah Nabi Ibrahim, kisah Ismail, kisah Siti Hajar yang bolak-balik sungguh-sungguh ya dari Sofa ke Marwa. Ya padahal tahu itu adalah padang tandus yang kering yang tidak mungkin ada air. Tapi yakin ada Allah yang memiliki air. Nah, kita juga yakin ada Allah yang melihat apa? Kesungguhan kita. Untuk apa? Untuk pergi ke haji. Ya, jadi ini ayat-ayatnya itu nasihat melembutkan hati kita. Ya, kalau kita memang yakin rukun Islam kita yang kelima adalah ya pergi haji. Kepada kita perintah bagi yang mampu. Kembali lagi kepada kita. Ya, kita menganggap diri kita mampu apa enggak. Kalau kita membesarkan wadah kapasitas dan kita mengatakan kita mampu ya Allah, maka Allah yang akan mampukan kita. Ya, nah jadi ini adalah tadaburnya surat Al-Hajj ya, yakin bahwa kita ini betul-betul akan menjadi seorang anak ya yang akan memberangkatkan pula orang tua kita ya, akan memberangkatkan diri kita, keluarga kita untuk pergi haji. Ya, kita betul-betul sadar, kita takut atas azab Allah. Nah, ada kisah nih teman-teman semuanya, ya. Mungkin dalam surat Al-Hajj ini, Ustaz Solicen, teman-teman semua, ada 2 sujud. Sujud apa tuh? Sujud tilawah ya, sujud yang padahal dalam
Quran surat ini disuruh bersujud. Ini luar biasa surat Al-Hajj ini. Makanya yuk kita tadaburi dan sering-seringlah mentadaburi, baca bukan ayatnya saja tapi juga sekaligus apa nih? Sekaligus mentadaburinya supaya kita menyadari betapa pentingnya untuk pergi ke Baitullah. Mulai dari umroh terlebih dahulu, selanjutnya bisa haji. Ya, jadi yang paling banyak itu tentang apa sih di surat Al-Hajj ini? Tentang esensi. Esensi itu apa? Coba tulis, esensi itu apa? Esensi itu makna. Makna ya. Haji artinya apa? Al-qasdu ya. Al-hajj itu al-qasdu, niat pergi haji. Maknanya esensinya kita itu harus betul-betul punya al-qasdu bil qalbi. Ya, punya apa nih? Niat dalam hati untuk bisa pergi ke haji setelah mentadaburi ayat-ayat yang terkandung dalam surat Al-Hajj ya. Nah, jadi bagaimana nih perjalanan jauh mendekatkan kita kepada hati kita kepada Allah? Kenapa? Tujuannya al-qasdunya kita itu, niat kita itu, tujuan kita itu ingin membesarkan Allah. Ya, ingin mengagungkan Allah, bukan ingin memperbanyak postingan di media sosial. Ya, itu mah bagian nanti karena Umi Ucu juga sebagai marketing juga sebagai orang di pusat juga yang harus mengenalkan mihrab kolbi kepada teman-teman, ya pasti ada postingan ya, postingan kegiatan tapi setelah haji gitu ya. Nah, sebelumnya udah kita fokus. Jangan sampai Umi melihat ada yang orang lagi tawaf. Ya Allah, itu lagi tawaf nih, lagi tawaf. Itu putaran pertama gitu ya. Putaran pertama so itu kelihatan banget ya, dia itu live gitu. Udah gitu, mohon doanya ya putaran kedua katanya gitu. Ya Allah, itu bukan lagi ya kita labaik Allahumma labaik la syarika laka labaik, bukan, tapi ya kita betul-betul ingin mendapat apa? Ya hati di hati manusia, bukan di hati Allah, bukan di membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Nah, teman-teman, ini biar kita merasakan lagi ya dahsyatnya energi, kesungguhan ya, kosdu kita, fokus kita, niat kita ya, kosdu kolbinya kita. Perhatikan, ada seorang pria yang Down syndrome bawa ibunya naik haji dengan gerobak. Dari mana nih? Dari Rusia, melewati 4 negara, berjalan kaki. Coba bayangkan. Nih kita lihat ya, kita percepat nanti kita lihat. Oke, saya share screen. Nih lihat Bapak dan Ibu. Masa iya kita tidak bergetar hatinya kalau melihat pemuda yang Down syndrome ini? Coba bayangkan oleh Bapak dan Ibu. Kita lihat ya. Ya, kita lihat sebentar. Oke. Membuka cara baru untuk menikmati hidup dengan momen keseharian yang dirancang sepenuhnya untuk Anda. Kita cepat ya. Ada suaranya enggak? Samir mengatakan, jika mereka sebagai anak membawa ibu mereka bersusah-susah untuk naik haji, maka ibu mereka akan masuk surga. Mendengarkan hal itu, Adil 70 lebih. Keahlian wealth management yang telah teruji. Layanan perbankan yang saling terhubung. itu hingga singkatnya mereka pun sampai di perbatasan Uzbekistan. Setelah melewati gerbang pemeriksaan, mereka pun diizinkan untuk masuk ke Uzbekistan. Ketika itu mereka beristirahat di sebuah restoran. Untuk berhemat, Raihan memilih untuk minum teh dan roti yang memang disediakan gratis. Sementara untuk Adil, Raihan pesankan sepiring nasi untuk mengisi tenaganya. Raihan hanya memakan suapan terakhir karena Adil yang gak bersih saat memakannya. Ketika mereka sudah jauh dari perbatasan, perubahan membawa kita melangkah maju. Membuka cara baru untuk hidup. Karena dirinya ingin melihat laut. Beruntung kapten kapal nggak marah karena Insyaallah ya kita cepetin. Perubahan membawa kita melangkah maju. Bersama OCBC, membuka cara baru untuk menikmati hidup dengan momen keseharian yang dirancang sepenuhnya.
itu, masyarakat pun mengerti, bahkan ada yang membantu menyediakan tempat menginap. Beberapa hari di sana, mereka pun melanjutkan perjalanan, bahkan mereka diajak untuk foto bersama oleh tentara yang ada dan memberikan foto tersebut sebagai kenang-kenangan. Selain itu, mereka juga dikasih tahu arah jalan yang harus mereka tempuh. Keahlian wealth management yang telah teruji. Layanan perbankan yang saling terhubung. Mereka pun mengikuti saran dengan memilih jalan yang agak memutar tapi lebih aman. Sampailah mereka di sebuah rumah pria tua. Dengan mengucapkan salam dan menunjukkan sebuah surat, mereka pun akhirnya dipersilahkan masuk. Pria ini adalah petani yang sudah tidak punya apa-apa lagi karena teroris mengambil semua yang mereka punya. Akhirnya, Raihan pun memberikan pria tua ini makanan. Jadi intinya Bapak dan Ibu, ya seorang pemuda Down syndrome saja dia mau ya memberangkatkan ibunya ke tanah suci karena ada apa? Ada kosdunya, ada niatnya, ada tujuannya, hatinya untuk lebih dekat dengan Allah. Ya, persembahan itu. Masa kita yang masih kuat, yang masih gagah, kita punya tujuannya hanya sekedar duniawi saja. Tapi kalau kita sekarang sudah mulai melek ya, dengan adanya pria ini bukan kisah dari zaman dulu, ya, kisah baru Bapak dan Ibu. Ini kisah baru yang betul-betul ya menginspirasi kita-kita semua ya terkait dengan ya bagaimana surat Al-Hajj ini akan menjadi sesuatu peringatan untuk kita semua agar kita sadar ya bahwa kita diajak oleh Allah. Nah, kita diajak oleh Allah. Ya, jadi seluruh manusia itu diajak untuk berhaji. Di sini ayatnya udah ada, ya perintahnya, nasihatnya udah ada. Begitu lemah lembutnya Allah ya. Nah, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ini bukan unta lagi, ini gerobak. Gerobaknya juga ya tidak bagus ya. Dan akhirnya ya pemuda tadi ya dia pulang kembali ke Rusia, ya qadarullah ibunya meninggal dunia di tanah suci dan dia kembali ke Rusia padahal ditawari untuk apa? Untuk mengendarai pesawat, dia tidak mau. Alasannya apa? Dia ingin setiap langkah kaki dia bernilai ibadah dan memperberat timbangan amal soleh agar dia bisa kembali bersama dengan ibunya di surga. Masya Allah. Kita bagaimana? Ya Allah. Ya, kita udah dipanggil, kita udah baca, udah mentadaburi, tapi belum yakin dengan rizki Allah. Ya, jadi setelah itu kita nanti kalau udah seperti ini kita berdatangan menyaksikan berbagai manfaat ya. Kalau kita udah pergi ke haji ya, ya Allah di situ ada apa? Ada ampunan atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Masya Allah, mohon ampunan. Dan selanjutnya Allah akan memberikan rezeki kepada kita yang tidak disangka-sangka. Kalau kita sudah membuka perisai dan memohon ampunan kepada Allah di sana. Masya Allah ya. Nah teman-teman semua, ya, insya Allah ya. Kalau sekarang teman-teman LOP-nya ya mensyukurinya ya Allah, terima kasih ya Allah. Hari ini saya ikut kajian mengingatkan saya dengan diajak oleh Umi Ucu untuk ya berniat dulu ya, punya hajat dulu. Ya, karena perjalanan haji ini bukan perjalanan rekreasi, tapi perjalanan spiritual yang bisa menggetarkan, mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kekuatan tekadnya harus dimaksimalkan ya, karena ayat-ayat haji ini ayat-ayat yang betul-betul harus ditadaburi. Nah, jadi pembuktiannya adalah apa? Ya, al-hajj itu adalah pembuktian. Ya, berangkatnya haji kita ya itu pembuktian dengan apa? Mendaftar haji. Entah itu di mana tapi punya niat ya. Bapak dan Ibu daftar dulu porsi haji. Ya Bu, kan ini 20 tahun yang akan datang Bu kalau yang reguler. Ya enggak apa-apa. Ya Allah tiba-tiba nanti ajaibkan
ya. Nanti kabarnya di tahun-tahun 2030 itu tenda Mina akan dibuat lagi sekarang seperti apartemen Bapak dan Ibu. Nah, jadi sekarang udah ada tuh apartemen yang bentuknya apartemen, atasnya memang berupa kayak tenda. Jadi atapnya itu kayak tenda tapi bawahnya apartemen. Jadi ke atas, bukan lagi memperbanyak luasnya padang gitu ya. Menghabiskan tempat. Enggak. Masya Allah. Ya itu salah satu inovasi supaya kita bisa lebih fokus lagi gitu dalam melaksanakan ibadah haji. Gitu teman-teman semua ya. Insya Allah dengan adanya proyek itu, ya program yang dijalankan oleh pemerintah Saudi Arabia itu akan menambah kuota kita untuk bisa menjadi salah satu pilihan Allah menjadi hambanya yang dipanggil ke Baitullah, menjadi tamu Allah dan tamunya Rasulullah. Amin ya Allah, amin ya Robbal alamin. Jadi pesan dari Umi Ucu, ayo ya buktikan ya, dalam surat Al-Hajj ini adalah pembuktian bahwa kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, melengkapi rukun Islam. Setelah kita berzakat, setelah kita dicukupkan oleh Allah, maka ya alhamdulillah Umi, kami sudah daftar haji, mudahkan ya Allah keluarga Ibu Nyi Rohana ya, dan juga semua jamaah yang ada di sini insya Allah menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah, baik umroh ataupun haji. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Mungkin itu Ustadz Solicen yang ingin Umi sampaikan. Perjalanan jauh tidak melelahkan tapi sangat mengasihkan, sebagaimana teman-teman Umi saat itu yang sudah keliling dunia, tapi nikmatnya luar biasa saat kita berada di tenda Mina, tenda Arafah, dia di mana Allah mengabulkan doa-doa kita yang bersungguh-sungguh ingin mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketakwaan dan melengkapi rukun Islam yang memang menjadi kewajiban bagi kita. Itu mungkin Ustadz, semoga menginspirasi dan semoga Allah menurunkan rezeki untuk kita semua untuk bisa pergi ke haji. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu saja dari Umi, karena Ustadz Solicen juga harus siap-siap, saya tahu. Masih panjang soalnya ini kalau mau cerita lagi ya. Oke, silakan Ustadz. Umi kembalikan. Baik, Masya Allah, barakallah teman-teman semuanya. Lihat ya energinya ya. Umi Ucu itu nggak gede-gede amat ya. Umi Ucu itu ya standar umi kita ya. Nah, Masya Allah, jadi tenaganya powerful agaknya dengan energi yang luar biasa ya. Dengan energi yang biasa itu bisa Pak Anas saja sampai sampai nggak percaya gitu ya. Ternyata akhirnya menjadi jamaah pertama ya, jamaah pertama di Mihab Kolombi travel, rezeki travel yang ternyata itu adalah sudah pas berangkatnya beliau, pas sudah dimiliki oleh Pak Nas gitu ya. Ini keren banget nih. Pas Pak Nas membeli Margobi ini, jemaah pertamanya adalah diantaranya adalah Umi Ucu dan Umi Nita ya, Umi Nita ya, Insya Allah, dan Pak Agus, Insya Allah. Nah, tentu semuanya semuanya sebab mungkin kok ya, sebab mungkin. Poin utamanya adalah niat, esensinya adalah niat kita. Alhamdulillah nih, saya sudah reguler Umi, versinya 2037, nggak apa-apa, Alhamdulillah. Yang penting sudah punya tiketnya ke sana. Ya Allah yang berangkatkan nanti. Amin, 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 Allah, Ya, amin. Insya Allah. Teman-teman semuanya, ini ada yang bertanya singkat ya nih, Umi, tingkat aja. Bun, apa sih amalan pendek? Ini masih Bunda makanya. Umi, apa sih amalan pendek untuk bisa cepat ke Baitullah untuk haji? Bu, diterima kasih. Amalan pendeknya, amalan panjang kan banyak, amalan pendeknya Bu. Umi. Amalan pendeknya sederhana ya, selalu memiliki tabungan semesta. Itu aja. Yes. Tabungan semesta. Karena kita tidak pernah tahu Allah cairkan kapan ya waktu yang tepat untuk kita. Jadi kita pantaskan untuk memperbanyak tabungan semesta. Apaan sih Mi tabungan semesta? Nah, tabungan semesta itu salah satu contohnya adalah, nah Ustaz Solicen nih, dia menggawangi kajian MR Box ya, Masya Allah setiap hari. Itu waktunya dihususkan, diwakafkan untuk MR Box ya, mengawal. Kemudian bertanya kepada para pemateri yang tidak pernah berhenti. Ayo giliran siapa nih? Ayo dong gitu ya. Nah, itu salah satu contoh tabungan semesta. Nah, kemudian teman-teman yang mengisi kajian di MR Box juga itu juga sedang melakukan tabungan semesta.
Jadi kalau ada kegiatan sosial, Bapak dan Ibu yang bertanya khususnya, kita jangan nolak gitu loh, jangan nolak. Setiap ada tawaran, seumpamanya contoh di sekolah, tiba-tiba ditunjuk nih Bu Haji Uzma gitu ya, Bu Haja ditunjuk nih, Bu Haja tolong ya, Bu Haja nih mau ada kegiatan pentas kreasi seni wisuda anak-anak SD, Bu Haja jadi ketua panitia ya. Wah udah kebayang dong perdebatan antara orang tua murid ya, terus ini itu jangan, oh jangan saya jangan, oh, saya emang nggak bisa, nah nggak, jangan, langsung Bismillah, insya Allah siap gitu ya. Nah itu tabungan semesta ya, kayak kemarin tuh ya, apa waktu di tenda Mina kan memang udah ada petugasnya ya untuk jadi imam, untuk tausiah setiap habis sholat gitu ya. Nah tuh, dan mereka memang pasti dibayar kan gitu karena udah petugas gitu. Nah tiba-tiba satu waktu subuh tuh tidak ada yang datang ke tenda kami gitu, tidak ada yang datang petugas ke tenda kami. Ya, karena ada teman-teman Mana Rezeki yang kenal sama Umi gitu. Langsung menunjuk Umi. Umi, udah aja katanya Umi Ucu aja yang jadi imam gitu ya. Imam sholat subuh gitu sama langsung tausiah. Nah, itu jangan lagi, "Ih, jangan saya, jangan begitu. Kalau udah memang tahu di situ nggak ada lagi yang bertugas, langsung harus tangkap basa kebaikan, tempa besi selagi panas. Nah, itu coba tangkap basa kebaikan, tempa besi selagi panas. Nah, jadi langsung saya ambil, siap, Bismillah ya, mohon ridhonya ya teman-teman semua, saya ngimamin. Ini ngimamin, terus tausiah. Kan Alhamdulillah gitu. Yang tadinya ego-egonya pada tinggi, oh saya dokter, anak saya, wah pangkat-pangkat, oh maklum tamu-tamu VIP kan pejabat-pejabat semua. Itu pas Umi sedikit tahu siang ngimamin, mereka langsung Ustazah, nah, langsung apa sih melembut gitu ya, tadinya melihat saya itu dengan mata sebelah gitu ya, karena mereka mungkin secara dunia memang punya gitu. Langsung Ustazah, ih saya mau curhat Ustazah, katanya gitu. Saya bilang, ih jangan dipanggil Ustazah, saya mah pakir ilmu, cuman ya kebetulan Alhamdulillah ya ada sedikit bekal lah waktu di pesantren gitu. Terus ya Masya Allah gitu. Ternyata saya langsung share kepada anak santri, ilmu Allah, Allah akan meninggikan derajat seseorang dengan ilmu Allah. Gitu ya. Padahal ilmunya yang tadinya sebelumnya tuh kan di Mina itu 3 hari ya. Nah itu yang ngomong tentang dunia, saya punya rumah banyak di Pondok Indah, saya anaknya dokter spesial, saya dokter gigi, oh segala macam. Itu pas ilmu Allah kita sajikan, mereka langsung bilang, Ustazah, saya mau curhat ya gitu. Oh maaf, saya bukan Mama Dede. Ya, Gitu Masya ya, Allah. teman-teman. Gitu mungkin Kesempatan langka tabungan yang semesta. Allah pilihkan. Kesempatan langka yang Allah pilihkan. Allah pilih jadi imam, tausiah di Arafah kapan lagi gitu ya. Kesempatan gitu ada tolak ya Umi ya. Nah, makanya disitulah jadi akhirnya dipanggil Umi. Nggak pantas lah jadi bunda, katanya udah jadi Umi aja, Umi Haji, ya udah terserah deh di wisuda sama temen-temen. Itu lucu banget ya, temen-temen ngasih topi, topi untuk nahan panas lah gitu ya, terik panas, dikasih kuciran, kucirannya dari apa, nemteg kita yang pakai pita, dikucirin dari Bunda Ucu jadi Umi, ayo kata kita wisuda. Alhamdulillah sekarang Oh manggilnya itu Umi ya, sejarahnya Umi ya. Ucu ya. Iya. Itu Makasih. sejarahnya ya. Nggak Masya lanjut. Allah. Siap, masalah. Berkala Bunda Umi ya, Umi Ucu. Jadi itu ya rahasianya ya. Ternyata ya rahasianya adalah setelah menjadi imam di Arafah, lalu di Tanah Mina, lalu tausiah, akhirnya mendapat gelar Umi. Masya Allah. Siap. Salah diberkahi. Bapak sekalian, rasa-rasanya ngomongin haji ya nggak ada habisnya karena antrinya aja nggak habis-habis ya sampai sekarang ya, gitu ya. Apalagi sudah ngomonginnya gitu. Maka insya Allah untuk semuanya dimudahkan ya. Ini ada Muna Cilatul Fauziah dari Bogor juga kemarin ya. Alumni SHMR Bogor nih, Umi Ucu. Tahun 2012 nanti saya kalau memang Allah memanggil saya belum beribadah haji, tapi saya sudah punya niat untuk haji, tidak saya sangka, Alhamdulillah saya dipanggil 2019 haji dan mau melunasi, malah di rekening saya sudah ada uangnya yang sampai sekarang saya penasaran siapa yang mau ngasih semuanya. Ini keajaiban haji ya, Masya Allah ya. Ya, Umi Najilatul Fauziah. Ini beliau waktu itu alumni SHMR di Bogor bareng saya waktu itu. Umi. Amin, amin, amin. Ini testimoni hajinya ya, Masya Allah. Oke, tentu saja cukupan ya kita mempersiapkan di SMR. Teman-teman yang peserta juga mau siap-siap kan untuk meluncur ke perjalanannya. Ya silakan dimudahkan Insya Allah hari ini semuanya.
atas doa, atas dukungan, support untuk sekalian, semuanya bisa berjalan. Maka sekali lagi terus istiqomah menebar tabungan semesta ya, insya Allah. Silakan Umi Ucu di closing. Baik, sahabat-sahabat semua, untuk persoalan haji ini kita betul-betul nggak usah pakai perdebatan lagi, karena manhaja fala rofasa. Ya, haji itu tidak boleh ada perdebatan. Pokoknya langsung kita harus apa? Ya, niatkan. Tidak usah debat lagi dengan siapapun, karena kita ingin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kata-kata perdebatan itu, rofasa itu, ya perdebatan untuk berangkat haji pun termasuk di dalamnya. Apalagi pas ibadah haji, tidak boleh rofasa. Ya, nah insya Allah kita langsung niatkan Bismillah ya Allah. Nah untuk itu ya saya berdoa ya untuk semuanya, termasuk saya dan juga Bapak dan Ibu, tolong diaminkan ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyaratan baitikal mu'azzami wa rasulikal mukarrami fi hadzal amin wa fi kulli amin bi ahsanil hal ya karim ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki agar bisa mengunjungi rumahmu ya Allah, rumah yang agung dan Rasulmu yang mulia, di tahun ini, di tahun yang akan datang, dan di setiap tahun dengan keadaan yang paling baik. Wahai Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai sebaik-baik Zat yang memberikan kasih sayang. Panggillah kami semua menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian Ustaz Solicen ditutup dengan doa. Insya Allah ya semuanya akan menjadi tamu Allah, tamu Rasul. Amin. Angga dari saya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Umi Ucu dari Bogor yang fakir ilmu tapi senantiasa ingin memberikan getaran energi ya yang positif ya, semoga bisa diterima dengan baik. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai janji saya tadi di penghujung kita simak video-video penyaluran ML Box kemarin ya di hari Jumat juga di untuk mendapatkan sebentar ya teman-teman kita baca. Oh, tidak mau dipanggil Kak? Ya tidak mau. Oke, sebentar. Maaf ya teman-teman, ini video-video kemarin ya. Ini di mana nih PMB 226 130 box hari kemarin ya. Ini dalam bentuk foto ya. Lalu ini video di Batang Malang ya. Berikutnya ini kemarin baik, selanjutnya ini ada kemarin di Jumat berkah, hari penuh cinta, waktu terbaik, panjatkan doa, langkah kaki ke rumah Allah, bersama iman, hati pun cerah. Oke ya, itu kurang lebih teman-teman saya ya. Dari sekian banyak nggak bisa ditayangin semua, minimal ada satu atau dua, bahwa sekali lagi ML Box sudah disalurkan ke berbagai kalangan ya. Oke, berikutnya mengingatkan kembali ya tentang ini ya, ini bukan program rezeki, hati-hati, lebih baik untuk nabung haji ya. 10 juta itu daripada dikirim ke sini berharap 215 juta, maka jadikan DP haji. Wah, keren banget nih ya. DP haji lebih berkah, insya Allah lipatnya nggak 215 juta, tapi berlipat-lipat lagi ya. Oke. Nah, silakan teman-teman semuanya yang belum donasi, ya donasi kembali di 905 940 atas nama Yayasan Rezeki Indonesia dimulai dari Rp15.000 ya teman-teman. Mbak Putri insya Allah standby terus kok ya.
Emang beliau perlu tenaga yang powerful ya, doakan terus Mbak Putri bisa standby menjadi eh, apa namanya CS ya untuk kelompok. Ini termasuk tabungan semesta nih Ustadz. Iya, betul. Untuk Bang Semesta ini ya. Ya, untuk Bang Semesta tahun semuanya. Bayangkan tuh 15.000 dari sudah setahun lebih setiap hari gitu. Waduh, gak hitung jumlahnya ya. Lalu, Iya. wah, luar biasa nih. Kayak kecil 15.000 ya. Insya Allah. Dan gitu nasinya satu butir nasi, itu satu ember bok itu beribuan butir nasi itu ya. Dimakan oleh orang banyak gitu. Masya Allah. Oke, berikutnya. Nah, untuk apa yang pelajari, sekali lagi saya ingatkan, dipraktekkan. Ya, kalau nggak praktek, nggak ngefek ya. Praktek terus, praktek terus ya, teman semuanya. Dan terakhir, ini info hari ini ya, bagi yang belum daftar, silakan daftar, tanyain panitia masih ada seatnya nggak. Kalau masih ada, langsung daftar. Kalau nggak ada lagi, ya mau gimana lagi gitu ya. Berarti mendaftarnya untuk di bulan yang akan datang, di BES 35. Dari sekarang daftarnya ya. Itu bisa dimudahkan. Oke teman-teman semuanya. Nah ini lokasi-lokasinya teman-teman ada 100 lebih ya, 103 kalau nggak salah titik. Dari mulai dari Malaysia, Pulau Pinang, juga di Mekah nih ada Abu DP di Mekah juga menyelenggarakan di sana karena beliau sedang berhaji ya. Terus hari Bali Nusra dan banyak sekali ya. Insya Allah dimudahkan. Oke, ini afirmasi kita untuk menjadi ajaib terus. Ya, nanti tambahin afirmasinya ajaib bisa merasakan getaran Baitullah gitu ya, insya Allah. Oke, terakhir sebelum sampai ke video ini teman semuanya, kami ya atas nama Mama Rezeki, atas nama Ember Peduli, Ember Bok, atas nama semuanya yang sudah hadir, kami sampaikan jazakumullah kasir ya. Insya Allah dimudahkan semuanya. Mohon maaf sekali lagi dan Bapak Ibu semuanya bisa dapat keberkahan semuanya. Sekali lagi dari kami mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap berangkat Ustadz ini. Ya, siap dong berangkat. Langkah ini ku tapakkan penuh harap hamasa Mahmu ya Allah di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara apa dan rasa. Ku tahu engkau dekat, lebih dekat dari Rambutannya merah-merah Betty. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikan hati. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka. Yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa, menuju surga lewat jalannya. Setiap takbir menggetarkan dada, tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil
Tadi itu terhitung. Ya Allah, jika rezeki Apa kata? kembali kepadamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan segala harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa, menuju surga lewat dunia. Di Baitullah ku temukan segalanya. Menuju rumahmu, ya Allah. Belum nabung, itu mau pajak. Baik, ya Bunda semuanya, ya Umi semuanya, kita akhiri dengan ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketemu lagi esok di hari Ahad dengan pemateri yang lain. Insya Allah kita belajar terus bertumbuh menjadi pribadi yang semakin ajaib. Ya, izin ya, and waiting for untuk kita semuanya. Ya, izin ya, and waiting for all untuk kita semuanya.